Kita sering banget, masih ingat nggak ada orang Samaria? Perempuan Samaria. Terus ngomong ketemu Tuhan Yesus kan. Dia panggil gini, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Kan dia belum tahu itu Tuhan. Dia panggil Tuhan. Jadi memang terjemahan kita Tuhan. Jadi mau yang mana nih? Ada Kurios, ada Kristos yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Mesias itu yang terjanji orang diurapi. Jadi namanya betul, namanya siapa? Ya namanya Yeshua HaMashiach. Hamas-Mosyak. Minum Minum. Kalau sampai nyebut nama salah, terus Tuhan marah, selesai kita. Nah, ini yang menjadi munculnya perdebatan-perdebatan atau juga konflik-konflik karena berpegang kepada sesuatu yang sebetulnya juga nggak kaku-kaku banget. Betul. Kalau memang Tuhan tidak suka, harusnya fair, semuanya akan ditebas habis. Dan ada perintah tertulis dalam Alkitab tertulis. Mana yang harus disebut, mana yang paling benar. Saya bisa ngerti kok. Kalau Pak Bro pertemu pertama panggil saya Baruna. Ada ketemu saya, Om saya sendiri sampai saya panggil saya Ronald. Dia kesulitan menyebut nama saya karena memang edisi baby boomer ya. Apa tuh saya marah dan membuat sebuah tindakan yang memaki? Tidak. Orang salah panggil nama biasa, yang panggil sama Arwana banyak loh. Tapi saya ngertiin lah bahwa ya kadang-kadang kan hubungan itu kan dimulai terus naik ke atas. Jadi itu yang terjadi. Jadi pengen belajar ke aslinya, tetapi menjadi terobsesi dengan kultur Yahudi. Betul. Tergantung mereka dengar dari sumber yang mana, negara mana, kaum siapa. Beda-beda dia tersebutnya. Saya masih ingat pertama kali ada orang mau bikin kitab, tidak mau pakai nama Allah. Dia ganti pakai nama Elohim. Terus geser lagi nih, ini terjadi nih. Mereka mulai mengganti nama-nama penulis kitab dengan nama-nama Ibrani. Saya setuju. Karena mau kembali ke asli. Betul. Tetapi yang unik adalah waktu kembali ke perjanjian lama. Sekarang sudah bagus mereka buat. Saya mau tanya, Matius mau tulis apa? Iya. Dia tulis tuh. Matit Yahu. Oke. Pas saya buka sampai di kitab Yohanes, kok tetap Yohanes? Kenapa nggak Yohanan? Saya tahu. Berarti kan ini sebenarnya mau obsesi kembali ke pola Ibrani, tapi pelan-pelan karena mungkin pemahamannya belum penuh. Mentok di situ. Kalau saya bilang lain kali kalau kita mau kembali ke Ibrani, gunakan aja yang benar. Ya, jadi tidak terlalu penting. Dan saya tahu ini memecah banyak gereja. Iya, betul. Saya punya teman satu, pecah 5 kali gereja hanya karena masalah ini. Dan di beberapa PD pernah terjadi perpecahan karena ini. Mungkin bagi orang-orang itu terjadi perpecahan karena mereka berpikir beda nama adalah beda pribadi. Betul. Padahal sebenarnya semuanya adalah YHWH tadi. Cuma buat orang-orang di zaman Musa itu nyebutnya El, buat di zaman siapa nyebutnya siapa. Ya, betul. Jadi masalahnya adalah waktu mereka menyebut Elohim, sesembahan. Contoh gini, saya mau balikin saja. Allahnya kita sama Allahnya orang lain yang tidak menyembah Tuhan itu sama nggak? Sama. Allah kita ekstrim. Allah kita sama Allahnya kuda sama nggak? Sama. Allahnya kita sama Allahnya wortel sama nggak? Iya, karena Allah itu artinya apa? Pencipta segala yang ada, yang harus disembah. Jadi sama sebetulnya. Waktu sudah ada penamaan, muncullah orang mencari, saya mau yang paling murni. Resiko seperti channel kita tayang berapa waktu yang lampau terkait dengan Farisi Perushim. Oh iya, yang minggu kemarin tayang. Berusaha murni, esensinya hilang. Iya. Akibatnya banyak masalah muncul. Gitu. Jadi kalau mau yang benar, apa kita mau kembali semua ke kitab Ibrani sekalian? Dan kalau ditanya Ibrani yang mana benar? Ibrani modern atau Ibrani yang sekarang? Dan kita akan jadi pusing beragama kalau kayak begitu semua balik. Ya, jadi esensi keselamatan karena penutupan darah Kristus, pengorbanan di kayu salib menjadi tereduksi, berkurang. Kalau saya mau bilang, masih ingat tidak? Mesir dan Israel. Yusuf ada di Mesir, kakaknya ada di Israel. Ya, pergilah dari tanah Kanaan ke Mesir. Firaun nggak mungkin ngomong Ibrani dong. Dia tuh raja. Nggak ada raja tuh ngomong pakai harkatnya harus tinggi. Firaun ngomong sama Yakub kan, bersengkrama kan.
Pertanyaan saya, pakai bahasa apa? Firaun tidak mungkin ngomong pakai bahasa Ibrani. Yakub, Israel ya, mana ada cerita dia mau ngomong pakai bahasa Mesir yang dia pikir Mesir kagak bagus. Pertanyaan saya, ngobrol pakai apa itu? Bahasa cinta? Ternyata bahasa pada zaman itu mirip semua. Paleo Hebrew yang paling tua mirip semua. Venesia mirip semuanya. Nah kita sekarang udah terpecah-pecah menjadi bagian bahasa. Mulai pengen untuk merasa paling hebat. Nah, kalau ini udah ranahnya sudah keimanan, bisa merusak banyak iman orang. Nah Pak Bro, bertanya tentang tadi yang ada beberapa Alkitab yang menyebutkan nama itu. Apakah itu semuanya di bawahnya LAI, Pak Bro? Jadi Indonesia ini puji nama Tuhan, kita pegang kitab yang kita pegang sampai hari ini namanya versi dari LAI. Dan sekarang muncul lagi versi-versi lain nih, mungkin sekitar total ada 6 atau 7. Ya puji nama Tuhan adalah bahasa sehari-hari. Gitu. Ada yang mantep lah. Di Amerika itu bisa 200-300 versi loh. Jadi lama-lama kitab itu ceritanya bisa maknanya nggak berubah. Tapi yang kita tahu penggunaan bahasa itu bisa punya konotasi berbeda loh. Dia campur-campur. Yang membaca bisa salah ngerti. Betul. Itu dibuat. Belum lagi dimasuki cerita kita beberapa tayang di beberapa tempat tentang disusupi oleh donatur elit global. Jadi kalau saya nggak suka dengan yang namanya dosa-dosa ini, di eufemisme, dibikin lebih halus. Lama-lama esensinya hilang. Dibuang nggak, cuma diganti lebih halus. Bahasa itu bahasa itu rasa loh. Makanya kadang orang soal puisi, ada bahasa rasanya. Gitu. Majas-majasnya bagus. Ada kepentingan-kepentingan, Pastor. Iya. Lama-lama ya geser dong. Kalau makin halus nggak tajam lagi artinya. Kalau kita berdebat di sini, pertanyaannya, lalu apa kontribusinya apa? Manfaatnya untuk iman itu apa? Mau murni, saya mau tanya, mau murni seberapa murni? Kemurnian jenis apa lagi yang kita mau dapatkan? Karena kisah 4 mengatakan, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat. Yaitu nama Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Contoh ada tukang siomay lewat, kita panggil Bang Siomay, Bang Ojek, namanya Wagimen. Tapi kalau kita panggil Bang Ojek, apa dia marah? Kita panggil berdasarkan perbuatan profesinya. Ya, itu menarik sekali. Ini kan Hawa, istrinya Adam. Hawa. Kenapa Hawa? Kehidupan. Hawa. Sang pemberi kehidupan. Sumber, source of sources. Sumber dari segala sumber. Yang tidak mendapatkan, tapi dia memberikan. Kalau kita kan menerima kan. Menerima anugerah, menerima berkat. Dia tidak menerima berkat, dia pemberi kok. Dia pusat dari semua sumber. Kehidupan. Diberilah nama istri Adam itu Hawa. Sang pemberi kehidupan. Jadi kalau saya tanya beneran nih. Jadi Tuhan itu aslinya namanya siapa sih? Nama aslinya. Saya beritahu, tunggu nanti waktu kita kembali ke langit baru, bumi baru. Kita berkata, akan kuberikan engkau sebuah batu. Tertulis namamu dan nama Allahku. Itu baru jelas semua nanti. Jadi ini cuma mungkin ya sebuah kata sandang. Contoh, ada orang namanya Laksmana. Pas dia sudah besar, dia masuk angkatan laut, dan kebetulan pangkatnya naik jadi Laksmana. Orang panggil dia apa? Laksmana. Jadi intinya adalah kita harus bedakan mana nama yang merupakan nama diri, mana yang merupakan nama sandang. Nama sebutan bagi orang setempat seperti ini tadi. Betul. Nah, lalu LAI sendiri kenapa tidak memakai nama Yahweh? Karena gini, pertanyaannya kita harus tahu. Saya tidak mengerti pola pikir atau pertimbangan yang dibuat. Tapi menurut saya begini, apakah bangsa ini basicnya adalah bangsa Kristen? Apakah basicnya bangsa yang ada sentuhan Yahudi? Kan tidak. Kalau masuk langsung pakai nama ini, jurangnya langsung lebar. Lihat, orang dari China, kitab China bilang Yahuwah. Apakah ngomong Yahuwah benar? Tidak. Yang betul apa? Yang tadi.
Yahuwah. Ada yang bilang sama saya, Pak, ini nggak bisa dibaca, Pak. Ini. Jangan coba dibaca, Pak. Tetragrammaton. Iya. Jangan dibaca. Loh, nggak bisa. Orang Yahudi semua tempat di Alkitab, PL mereka, itu huruf mereka memang nggak ada huruf vokalnya. Jadi nggak cuma ini yang nggak bisa dibaca. Semuanya tadi, Tanak. Masih ingat ya? Betul. Tayang kapan waktu Iya. itu ya? Coba ditulis lagi. Iya. Tanak pun juga tulisannya ini, ejaannya aneh. Tanak. Ini kan kita baca Tanak karena kita minta vokal. Aslinya nggak ada. Huruf Ibrani itu adalah kata-katanya majority konsonan yang ada A-nya cuma 2. Alef, Ain. Selebihnya ya pakai yang namanya titik-titik tanda-tanda. Ini mau yang namanya Tanik, bisa. Tonok, bisa. Kan bisa ya toh. Macam-macam. Jadi ini bacanya apa nih? Ya tergantung tanda-tandanya. Itu ribet sekali. Jangan sekarang. Bisa orang langsung berhenti nonton. Iya. Ini bacanya apa? Nggak boleh dibaca. Kita nggak bisa baca, tapi orang Yahudi bisa baca. Karena memang semua huruf Yahudi tidak ada vokal yang banyak. Bisa dibaca oleh mereka. Bacanya apa? Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah baik nama Yeshua HaMashiach maupun Elohim Adonai sebetulnya mengacu kepada pribadi yang sama. Seluruh isi Alkitab 39 tambah 27 buku ditambah sekian pasal ayat 40 penulis lebih hanya bicara satu pribadi. Yesus Kristus. Yesus, Yego Jemie, Jesus. Cuma ini beda-beda penyebutannya tergantung di zamannya masing-masing orang tahu. Betul. Bahasa-bahasa tergantung zaman loh. Bukan hal yang untuk diperdebatkan gitu. Seharusnya. Apalagi sampai kemudian gereja itu kan mewakili yang namanya hal sorgawi di muka bumi. Itu patronnya apa? Ya gereja. Makanya saya nggak ngerti bagaimana kok itu bisa membesar. Tapi terjadi. Ini banyak. Makin kesini makin banyak yang mempersoalkan. Termasuk itu Natal, perayaan dewa-dewa juga. Jangan-jangan ujung-ujungnya begini-begini juga. Tergantung lihat di zaman mana ceritanya. Coba lihat sebentar firman Tuhan. Ini kita juga ngomong sama para pemirsa. Berasa nggak ya Alkitab ini? Kalau yang namanya cerita kelahiran, cepet banget. Bahkan Markus, kelahirannya cepet sekali tuh. Yang detail kan cuma Matius sama Lukas. Yohanes malah nggak ada cerita kelahiran. Cepet sekali. Kayak cepet, mujizat cepet. Tapi begitu kematian, pelan-pelan horor, pelan-pelan. Dicambuk sekian kali, horor pelan dari malam di Getsemani itu pelan-pelan sampai akhirnya. Kenapa sih Alkitab kalau soal kelahiran itu cepet, tapi soal kematian itu horor pelan? Apa kata Salomo? Lebih baik rumah pesta atau rumah duka? Rumah duka. Karena kalau sudah ada yang masalah kematian, ada kehidupan. Benih harus prinsip kekristenan adalah itu. Makanya Natal, orang bisa berdebat kenapa? Nggak jelas. Dan sepertinya penulis Alkitab juga nggak terlalu mempermasalahkan. Kita kapan mau bahas ini ya, soal Natal? Kapan-kapan nih. Kapan-kapan nih. Kapan-kapan nih. Tetapi urusan kematian, jelas sekali. Hari, waktu, jamnya jelas, tujuannya jelas di Alkitab. Itulah pesan, message yang terpenting. Makanya Paskah sama Natal penting mana? Paskah. Harusnya ya. Harusnya, tapi kan Paskah nggak bisa dijual. Nggak ada gincu Paskah, bando Paskah, nggak ada. Jual darah sama telur. Telur aja sudah pagan katanya. Natal itu kan dekat sama tahun baru, sekalian Christmas, liburan, celebration. Bahkan negara-negara yang Kristen aja kalau sudah Natal dia bisa dijual. Komersialnya bisa dapat. Nah, balik ke sini, kalau begitu seharusnya orang berdoa ke siapa? Nah, ini jadi pertanyaan juga kan? Betul. Firman Tuhan berkata, ikut firman Tuhan saja. Berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa sama Tuhan Yesus ada nggak? Ada. Jadi berdoa tuh, apa sih kata doa? Hubungan. Gitu. Saya ini khawatir banget orang Kristen kalau doa begini. Selamat malam Bapak. Belum sebut Tuhan Yesus nih. Ntar dia marah lagi. Tuhan Yesus. Fokus belum sebut nih. Lama-lama doa kita 3 seri. Nah ini kan jadi kekacauan. Ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu adalah dalam nama Tuhan Yesus. Makanya berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Kepada Bapa dalam Yesus juga sama. Atau berdoa tapi tadi ditutup dengan Yesus, Tuhan Yesus. Doa kita semuanya harus pakai nama Tuhan Yesus. Ya.
Itu kan format doa. Tapi Pak, kalau lagi masalah urgent nggak kepikir gimana? Kayak Tuhan tuh kurang pengertian saja. Nah itu kembali lagi. Jadi kalau sudah hubungannya enak, makanya nggak kaku-kaku banget ya. Yang kaku-kaku yang hubungannya mungkin jangan-jangan nggak enak. nggak enak. Salah sebut takut masuk neraka. Ini saya kasih tips. Saya kalau dulu bikin grup ya, zaman muda. Nah, sekarang juga muda semua. Kita kan Cari. ajosi muda. Saya nggak ikutan dong, Ustaz. Saya nggak ikutan. Kamu calon ntar lagi jangan Habis ini sombong. masuk. Oh, habis ini masuk ya. Cari orang yang asik. Iya. Kalau dia sama Tuhan tuh asik. Anak muda dia harus tahu, sama Tuhan tuh asik. Tapi asik itu artinya apa? Kita bisa fleksibel mengikuti. Nah, gitu. Tapi kalau itu bisa sembarangan dong. Sembarangan tuh nggak asik. Respect, harus ada respect. Jadi asik. Ya, kalau sudah asik, nanti enak. Hubungan orang yang sama Tuhan itu dekat ya. Permasalahan begini, dia langsung bisa tahu tuh mana yang harus menjadi penting, priority-nya, ada prioritas apa yang tidak. Itu cari jiwa kan nggak gampang-gampang amat ya. Betul. Dan untuk memisahkan, menghancurkannya, memotongnya Sebentaran aja. sebentar sekali, hanya untuk topik-topik yang sebetulnya sangat tidak masuk akal untuk dipermasalahkan. Betul. Mau tanya apa, Vin? Itu tadi tentang Paskah dan Natal, tapi lebih ke Paskah. Ada hubungannya dengan para dewa-dewa tadi nggak, pasti? Oh, selalu ada. Selalu ada. Ya, karena kan telur-telur itu kan katanya lambang dewa apa. Ya. Lalu Natal tuh dewa matahari Ya, disembah. betul. Jadi zaman itu kita tahu bahwa ini yang luar biasa. Ada dua pemikiran. Yang pertama adalah memang kenapa sih sepertinya ya Tuhan kalau mengizinkan sebuah peristiwa besar terjadi, itu kok deket-deket sama yang namanya hari-hari penting pagan sih? Iya. Kenapa? Sebuah contoh saya juga mau ajukan. Kenapa Tuhan Yesus lahir? Kok di zaman Roma, kaisarnya harus yang kaisar Agustus dan Tiberius habis itu. Kenapa nggak pas Nero? Kenapa Nero harusnya Paulus? Kenapa nggak di zamannya Babylon, Nebukadnezar? Kenapa nggak zamannya Media Persia? Kenapa nggak zamannya Hasmonea? Kenapa lahirnya zaman Romawi dan harus kaisar itu? Tuhan sudah atur semuanya. Jadi pertanyaannya adalah, soal tadi Paskah bagaimana? Orang itu suka kesuburan. Suka kesuburan. Paskah ini menarik. Ingat, Nuh punya anak 3. Yafet, Shem, Ham. Ham punya anak. Ya kan? Namanya Kush. Kush punya istri. Punya anak lagi. Namanya Nimrod. Nimrod ini kemudian menjadi orang yang terkenal, pemberontak di hadapan Tuhan. Satu hari ayahnya meninggal, dia menikah sama ibu, Semiramis. Punya anak. Malu kan orang tanya, dari mana nih anak? Dia bilang, anak dewa. Lahir dari telur. Namanya Dewa Tamush. Nah, Di zaman itu dipercaya tuh yang kayak gitu-gitu. iya, makanya karena dari telur, yang perempuan kan punya hormon estrogen toh. Muncullah namanya estaro. Easter. Estaro. Itu kesuburan telur. Kenapa nggak pakai daun? Nggak subur, telur subur. Gitu. Mau protein kuat, badannya six pack, telur. Jadi ini anak dewa Tamus. Namanya Tamus ini dewa. Lahirnya dari dewa kesuburan. Harus sembah dia. Padahal itu hasil incest. Makanya repot situasi. Nah itu jadi zaman sekarang orang happy Easter ya. Saya tidak pernah merayakan Easter dalam hidup saya. Saya rayakan Passover. Ya, Pesak. Ya. Paskah. Tapi ada dibuat. Jadi ini memang ada peristiwa Paskah, ada peristiwa tersendiri, tapi juga yang Pagani ini juga ada momen sendiri. Yang diperdebatkan itu adalah melihat dari momen yang Pagani ini. Padahal dua peristiwa Kita sama-sama ada. tidak mengurusi hal seperti yang pagan-pagan. Tapi memang banyak orang berpikir karena waktu demi waktu tradisi lisan kan, hilang beritanya, akibatnya orang bertanya, oh ini mah pagan. Iya. Gitu. Ini apa karena gini Pak Bro? Perdebatan hal-hal seperti ini sering muncul. Ya. Apakah ini karena orang basicnya adalah kepengen kelihatan lebih superior dibandingkan yang lain? Ini masalah medsos berkembang. Oh. Ya. Jadi siapa berani ngomong, tanda kutip bahasa kasar jeplak duluan, dipandang hebat. Oh.
Yang berani ngomong, paling kenceng, sering muncul, itu yang dipercaya kan sekarang. Dianggap Jadi, benar. Orang tanya sekarang begini, yang namanya pendeta siapa? Yang punya umat. Jadi selama ada pengikut, namanya pastor. Itu fenomena itu bisa-bisa ke depan mulai ada. Gitu. Jadi kita juga harus melihat kadang-kadang, bukan berarti yang bicara banyak itu pasti benar. Karena kita berkata, pembicara pertama seperti benar. Setelah pembicara kedua, kata Amsal, yang menyelidiki lubuk hati. Nah, kita harus cek. Kristen, saya kembali ketiga lagi lah, ada yang namanya objektif, subjektif, sama komunitas. Makanya kita harus gandengan tangan. Sama-sama. Dan ini berarti berlaku dengan perayaan Natal. Kan sebagian berkata bahwa perayaan Natal itu juga perayaan buat dewa-dewa. Iya. Karena Yesus nggak lahir gitu. Betul, ada seorang uskup ya waktu itu yang menantang masyarakat yang menyembah dewa matahari. Dan hari itu dia bikin sebuah acara. Siapa yang lebih banyak datang ke acara dewa matahari ini? Penyembahan atau ke acara ibadah rumah Tuhan? Ternyata hari itu tempat orang fasik itu sudah terinjili. Jadi pada hari itu justru yang pergi ke acara gereja rumah Tuhan jauh lebih banyak ketimbang yang ada di penyembah dewa matahari. Sejak saat itu orang dewa matahari menyerah dan berkata bahwa matahari sejati adalah Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Hari itu ditetapkan sebagai perayaan kemenangan Kristus, sang matahari cerah terbit itu. Kan ada di kitab Lukas. Itu mungkin terjadi di abad berapa, tapi kelahiran Yesus sudah berapa sekian ribu tahun yang lalu. Kita tinggal mau lihat ada di angle-nya. Iya, garis rentang waktu yang mana. Sebetulnya kalau ditanya, Tuhan lahir tanggal berapa sih? Nah, ini penting nih, satu. 25 atau bukan? Kalau ada yang merayakan Natal tanggal 25 boleh, boleh banget ya. 24 boleh. Merayakan ya. Boleh. 22 boleh, boleh. 1 Desember boleh. Boleh. Saya pernah merayakan di sebuah kantor 16 Januari. Saya tanya kenapa begini? Pak, kalau tanggal sekian, Pak, sewa ruangan murah, Pak. Iya. Kalau buat Natal kan mahal. Dan karyawan masih pada libur. Masih libur. Tahun baru Jadi, sama Natal. mau tanggal berapapun merayakan, terserah. Asal jangan 17 Agustus. Kejauhan. Bukan kejauhan, aneh kan? Bentrok. Aneh. Ya boleh aja sih kalau berani, silakan. Panjat pohon Natal nanti. Jadi intinya tanggal berapa sih? Sebetulnya di Alkitab kita dijelaskan di PB. Tuhan itu bisa kapan lahirnya kita bisa atur. Hanya ada satu masalah. Waktu Zakaria itu mempersembahkan korban, mendapatkan anak Yohanes itu perayaan apa? Kalau itu terjawab, satu, Paskah, rentang Paskah jangan bukan Paskah ya, Paskah kalau kita beragi buah sulung 3 tuh, atau Pondok Daud. Ini terjawab, masalah kelar. Dapat tanggalnya. Tanggal, saya dapat. Ya. Kalau Anda bicara Paskah, acara Paskah, 25 Desember dapat. Tapi kalau Anda bicara seperti saya percaya itu Pondok Daud, berarti Tuhan lahir antara bulan Juli Agustus. Dan orang Yahudi Mesianik, Rabi, percaya itu Pondok Daud. Dan masing-masing punya argumen. Ya. Argumen. Jadi kalau mau adu data. Tapi fair ya, kalau sudah memang ini ya turun dulu. Kalau adu data lama-lama ribut. Ribut ya? Ya udah ribut. Ya. Makanya harus buka pikirannya. Yang menang siapa kita bingung ya. Makanya harus cari yang asik dulu. Iya. Harus asik. Kalau nggak asik tuh ribut semuanya. Digas duluan. Digas duluan, iya. Nih, balik ke sini. Kalau berarti YHWH itu kan Allah Bapa di surga. Ya. Keselamatan di dalam Yesus atau di dalam YHWH? Ya. Ini menarik. Buka Alkitab aja dulu ya. Ada yang tanya soalnya. Ada yang nanya? Iya. Oke. Saya akan bukakan Yohanes. Kitab yang paling enak untuk bicara mengenai konsep ketuhanan, Tritunggal, Tunggal, Tri, segala macam, itu ada di kitab Yohanes sebetulnya. Saya bacakan Yohanes 5. Kita buka langsung. Paling enak Yohanes 24. Aku berkata kepadamu, Yohanes 5:24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada Dia mengutus aku, ia punya hidup yang kekal dan nggak dihukum. Selamat dong berarti ya. Sebab sudah pindah dari alam maut ke dalam kehidupan. Nanti keselamatan tuh. Jadi keselamatan dalam siapa? Ku siapa? Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa orang mati mendengar suara Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak Allah.
Ayat 22 naik ke atas. Bapa tidak menghakimi siapapun. Ia telah serahkan penghakiman kepada anak. Supaya anak dihormati, sama si Bapa dihormati. Dari sini ketahuan, Bapa tidak bicara kepada manusia secara audible. Semua diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi yang menghakimi apa? Firman. Dan firman itu adalah Allah. Bersama Allah, dan dia adalah Allah. Jadi topiknya berubah Topik jadi lain lagi, ya. Iya. Geser kita. Panjang. panjang cerita. Jadi 2 jam sendiri. yang menghakimi kita siapa? Firman. Firman. Bapak gimana? Bagaimana? Bapak telah menyerahkan kepada anak kok. Full authority. Full authority. Supaya anak dihormati, sama Bapak dihormati. Sama. Dihormatinya sama. Jadi orang nggak boleh turun-turun dikit nih. Iya, iya. Kalau saya tuh bilang gini aja kok. Kalau kita pengen tahu pengajaran benar, berita benar apa enggak, gitu lah. Pandangan benar apa tidak, gampang. Yesus itu kan di sini. Turun 1 senti aja, jangan terima. Jangan terima. Harus di sini. Siapa Tuhan Yesus? Firman Allah yang menjadi manusia, mati, bangkit, akan datang kembali. Kredo, Iya. para rasul. Udah, itu. Cukup itu aja. Turun dikit, saya nggak mau terima. Ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus waktu ngajar doa Bapa kami salah. Kenapa? Dia minta ampun sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Dia bilang Tuhan salah. Coret, saya nggak mau dengar. Iya. Kenapa? Statusnya turun. Iya. Status Tuhan sama Bapa sama. Sama dihormatinya, tidak boleh kurang. Turun dikit, geser aja. Ini berarti juga apa ya? Ramai juga belakangan tentang memakai atribut-atribut Yahudi dalam ibadah. Oh iya, atribut. Perempuan pakai kerudung. Iya. Ini makin Iya, banyak sekarang betul. ya. Nyanyinya pakai lagu-lagu Ya. Israel. Ya, mau lebih mirip untuk bisa menghayati, Boleh aja. boleh. Tapi kalau berpikir bahwa di sana ada kuasa lebih besar daripada darah Kristus, lupakan. Gitu. Tapi itu bisa menggeser kita sedikit sedikit. Bahaya ya, orang Yahudi Iya. aja yang ngelihat Tuhan bikin Langsung. mujizatnya tergeser. Karena yang namanya benda liturgis itu tuh menarik hati, karena gampang dilihat. Ada sebuah pertanyaan dari Rabi. Saya kebetulan belajar sama Rabi. Kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Nah, itu sama ini. Karena Allah orang Yahudi tidak pernah menunjukkan eksistensi jasmani. Kalau pagan kan muncul tuh, gambar ikan, gambar naga. Jadi dewa yang dapat dilihat itu membuat orang langsung ketahuan, langsung enak. Tapi orang Yahudi tidak. Tuhannya itu berbentuk nama. Ada 72 nama Tuhan di Alkitab. El Shaddai, El Elyon, ya toh? El Gibor. Nggak selesai kita 72 nih. Gitu. Dari semua nama itu, semua nama yang dibuat itu, Tuhan menunjukkan eksistensi. Bentuk fisiknya nggak ketahuan. Makanya itu membuat orang Yahudi kreatif. Berdasar nama itu, dia melihat perbuatan yang hebat. Tapi bentuknya pernah ada. Itu merangsang kreativitas dalam keimanan orang Yahudi. Itu kata Rabi begitu. Saya mikir, saya dalami, ucapan itu hampir 2 minggu saya dengerin. Ternyata orang itu kalau punya imajinasi yang baik bersama dengan Tuhan, sangat kreatif. Iya. Ini kalau Pablo kan seniman nih, dia tahu. Iya. Jadi imajinasi itu, tapi yang benar ya, bersama dengan Tuhan. Iya. Nah, orang Yahudi, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, maha tinggi. Yehova Sebaot, Panglima Bantara. Dia membayangkan kehebatan itu dengan nama itu. Kreatif. Makanya eksistensi nggak boleh muncul. Jadi kita berharap setelah video ini perdebatan-perdebatan tentang penggunaan nama Allah itu kita bisa berkurang. Syarudam ya. Iya. Itu juga dengan ibadah-ibadah yang kembali ke perjanjian lama atau ke Yahudi, kita juga bisa sedikit berkurang. Karena memang repotnya adalah mereka yang sudah melakukan itu berkata bahwa ibadah yang dilakukan kita sekarang ini itu seperti nggak sah atau nilainya itu turun. Ya, kesalahan selalu adalah waktu orang menganggap orang lain lebih rendah. Iya. Selalu itu. Iya. Iya. Kalau kita mau bicara sama Kristen yang ada di orang Yahudi, yang di Syria, polanya masih dekat banget dengan yang PL, masih dekat sekali. Ortodok mereka. Ya, gaya kita ini udah gaya bule sekali. Contoh kayak doa harus sedekap gini.
terus pakai kursi rapi. Itu bule sekali. Kalau kita melihat ibadah yang asli ya, dari orang Kristen di Syria, yang ada di Irak, itu sama orang-orang yang dari saudara sebelah ya, Mirip ya, betul. Di Israel ya begitu kalau kita lihat. Makanya dulu orang tua kita, kalau kita jadi Kristen, mereka bilang ini, lu sudah nggak mau makan nasi lagi, makan keju, apa hubungannya coba? Karena mereka berpikir yang namanya kekristenan itu adalah produk dari Barat. Kita kan memang menerima kekristenan dan semua hampir pengajaran kita itu kan kita besar dengan pengajaran kekristenan Barat sebetulnya. Itu yang terjadi. Ini pelan-pelan direndapin dulu, harus ditonton berulang kali ya, cerna lagi gitu ya. Pokoknya menghabiskan energi, lapar lah perut kira-kira kalau kita dengerinnya. Ada pertanyaan lagi? Iya enggak, ini jadi perdebatan yang tadi kembali lagi itu menjadi sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Betul. Bukan hal yang diperdebatkan. Lihat esensinya. Dimanapun juga adalah itu Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jadi kayak tadi Abraham nyebut pada zamannya ini, pada zamannya itu, betul. ya masing-masing punya penyebutan nama. Tetapi pribadi yang diarahkan adalah si Bapa di surga. Termasuk semua yang melihat ini, jangan ribut di komentar di bawah. Iya. Ya, hargailah perbedaan-perbedaan, Betul. termasuk juga pandangan dan pengajarannya dari Pak Aruna. Begitu. Kan saya bukan Tuhan ya. Iya, betul. Masih manusia. Cukup kita semua hari ini? Cukup, Pastor. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Bye.